Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Burhan, selamat pagi Bu Zia, selamat pagi teman-teman kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar antibodi pada imunohistokimia yang menjadi materi dari Hitohistoteknologi 2. Adapun isi dari kelompok 4 yaitu ada Khalida Syahira Maharani, kemudian Lutfia Andam Seruni, Muhammad Salman Rizky, dan juga Mutia Nur Faiza. Next. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yang pertama itu ada imunohistokimia, kemudian struktur antibodi, jenis-jenis antibodi, antibodi poliklonal, AB mouse monoklonal, AB rabbit monoklonal, protein A dan G. Baik, untuk pendahuluannya ada imunohistokimia adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan memvisualisasikan antigen tertentu pada jaringan menggunakan reaksi antigen antibodi, sehingga memungkinkan identifikasi molekul target secara presisi dalam struktur jaringan. IHK berperan penting dalam diagnosis penyakit, khususnya kanker, serta dalam penelitian distribusi protein dan jalur sinyal pada tingkat jaringan. Pemahaman yang baik tentang prinsip kerja IHK dan karakteristik antibodi sangat penting untuk menunjang kebutuhan diagnostik dan penelitian yang akurat. Selanjutnya ada pengertian imunohistokimia. Imunohistokimia adalah teknik laboratorium yang menggunakan antibodi poliklonal atau monoklonal untuk mendeteksi antigen spesifik dalam jaringan. Prosesnya dilakukan pada jaringan hasil biopsi yang diiris tipis, kemudian ditambahkan antibodi spesifik yang akan berikatan dengan antigen, dan hasilnya divisualisasikan melalui penanda di bawah mikroskop. Teknik ini bermanfaat untuk mempelajari distribusi enzim, komponen sel, serta biomakromolekul seperti protein dan karbohidrat dalam struktur sel utuh. Selanjutnya ada struktur antibodi. Jadi antibodi adalah protein sistem imun yang diproduksi oleh sel B untuk mengenali dan mengikat antigen seperti bakteri dan virus, sehingga memicu respon imun. Struktur antibodi menyerupai huruf Y, terdiri dari 2 rantai berat atau heavy chain dan 2 rantai ringan atau light chain yang masing-masing memiliki domain variabel dan konstan. Rantai ringan dibedakan menjadi kappa dan lambda, sedangkan rantai berat menentukan kelas antibodi dan memiliki 3 hingga 4 domain konstan. Antibodi memiliki 2 bagian utama, yaitu fragmen Fab yang mengikat antigen melalui paratop dan fragmen Fc yang berinteraksi dengan reseptor sel dan protein komplement untuk mengaktifkan sistem imun. Selanjutnya ada jenis antibodi. Jadi antibodi terdiri dari 5 jenis utama, yaitu IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Pada bagiannya antibodi ada antibodi primer yang mengikat langsung ke antigen melalui pengenalan epitop dan digunakan untuk mendeteksi biomarker penyakit. Lalu ada antibodi sekunder, dia tidak mengikat antigen secara langsung, melainkan berikatan dengan antibodi primer untuk membantu deteksi dan pemurnian. Pada pemilihan antibodi sekunder itu didasarkan pada spesies, kelas, dan label dari antibodi primer. Lalu ada pengertian antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal sendiri merupakan campuran antibodi yang diproduksi oleh berbagai sel B sebagai respon terhadap satu antigen, dengan kemampuan mengenali dan mengikat berbagai epitop pada antigen tersebut. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih luas karena tetap efektif meskipun terjadi mutasi pada sebagian patogen. Antibodi poliklonal bekerja dengan menandai antigen seperti virus atau bakteri untuk dihancurkan oleh sistem imun, yang menjadikannya efektif dalam respon imun alami maupun aplikasi diagnostik. Kemudian ada pengertian antibodi mouse monoklonal. Untuk antibodi monoklonal sendiri merupakan antibodi buatan yang diproduksi dari satu klon sel limfosit B dengan spesifitas tinggi terhadap satu molekul antigen. Biasanya dibuat dengan menggabungkan sel B dari limfatikus
dengan sel mieloma yang membentuk hibridoma yang mampu memproduksi antibodi secara terus-menerus. Antibodi monoklonal mouse merupakan yang pertama ditemukan dan digunakan dengan ditandai akhiran OMAP. Namun antibodi ini dapat memicu reaksi imun pada manusia, sehingga dikembangkan antibodi hibrida dengan akhiran axomap untuk mengurangi reaksi tersebut. Antibodi monoklonal banyak dimanfaatkan dalam terapi dan diagnosis karena kemampuannya mengenali target spesifik tanpa merusak sel sehat. Ya, selanjutnya ada pengertian dari antibodi rabbit monoklonal. Antibodi monoklonal kelinci ini berasal dari klon tunggal sel kelinci yang sangat spesifik pada satu epitop antigen, dengan afinitas dan pengenalan epitop yang lebih luas dibandingkan dengan antibodi monoklonal tikus. Sistem imun kelinci lebih kuat dengan limpa yang lebih besar, sehingga mampu menghasilkan antibodi dengan spesifitas dan afinitas tinggi. Sebaliknya, sistem tikus terbatas oleh limpa yang kecil dan keragaman respon imun yang rendah karena seringnya perkawinan sedarah. Oleh sebab itu, antibodi monoklonal kelinci lebih unggul sebagai sumber antibodi untuk penelitian laboratorium. Ya, selanjutnya pengertian dari protein A dan protein G. Protein A dan protein G adalah protein bakteri dari dinding sel Staphylococcus aureus yang mampu mengikat IgG manusia maupun dari berbagai spesies lainnya. Keduanya banyak digunakan sebagai matriks afinitas untuk pemurnian IgG karena situs pengikatan utamanya berada pada bagian Fc antibody di antarmuka CH2-CH3 yang juga merupakan lokasi pengikatan FcRn. Dalam prosedur imunohistokimia, protein A atau G yang dilabeli dengan penanda enzim atau fluorokrom digunakan untuk mengikat antibodi primer yang sudah menempel pada antigen, sehingga meningkatkan sinyal deteksi dan membuat hasil lebih mudah diamati. Ya, di sini terakhir kesimpulan, imunohistokimia adalah teknik laboratorium yang memanfaatkan antibodi untuk mendeteksi antigen spesifik dalam jaringan melalui ikatan langsung antara antibodi dan antigen. Antibodi memiliki struktur berbentuk Y dengan fragmen Fab untuk mengikat antigen dan fragmen Fc untuk aktivasi imun. Terdapat antibodi poliklonal yang mengenali banyak epitop dan antibodi monoklonal yang spesifik terhadap satu epitop seperti dari tikus atau kelinci. Dalam imunohistokimia, protein A dan protein G digunakan untuk meningkatkan sinyal deteksi dengan mengikat bagian Fc antibodi primer, sehingga menghasilkan visualisasi yang lebih kuat dan akurat terhadap biomarker penyakit. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang imunistomia ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan bisa ditulis di kolom chat Zoom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.